Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai latihan praktikum pertemuan ke-6 untuk mata kuliah ekonomi produksi. Langsung saja ke soal yang pertama. Jadi diketahui fungsi produksi Y sama dengan X pangkat setengah. Yang pertama, suruh dihitung yang pertama persamaan PM-nya. Kita tahu bahwasanya PM itu produk marginal, itu turunan dari fungsi produksi D per dx. Ya, langsung aja dihitung dengan konsep matematika didapatkan PM-nya 1/2 akar X. Next, yang B, berapa PM pada saat X sama dengan 4, 16, dan 25. Nah, di sini tinggal substitusi aja. X-nya di sini kan tinggal substitusi 4, 16, sama 25. Didapatkan masing-masing hasilnya. Terus yang C, berapa X yang dapat memaksimumkan keuntungan pada saat PX sama dengan 1 PY 4. Nah, keuntungan maksimum itu kan saat apa? Saat P aksen sama dengan 0. Saat profit turunan profit itu sama dengan 0 atau dP per dx ya. Nah, gimana kita tahu fungsi P sama dengan PY kali Y dikurang PX kali X dikurang total fixed cost. Total fixed cost ini kalau diturunin, dimana total fixed cost aksen sama dengan 0, hanya nggak masuk kan. Nah, sehingga turunan dari P itu PY kali D per dx dikurang PX kali dx per dx. Dx per dx ini bisa dicoret jadi 1 kan. Nah, sehingga didapatkan formula produk marginal sama dengan PX per PY. Nah, tinggal substitusi tadi PX sama PY-nya ya, sehingga didapatkan nilai X-nya sama dengan 4. Nah, kalau kita substitusi di persamaan awal, nilai Y dapatkan sama dengan 2. Oke, lanjut. Yang nomor 2, diketahui fungsi produksi Y sama dengan 70 tambah 2X dikurang 0,02X kuadrat. Yang A, berapa X pada saat Y maksimum? Nah, pada saat Y maksimum, cara mengetahui nilai X yaitu dengan D per dx sama dengan 0. Nah, itu Y maksimum atau Y aksennya sama dengan 0. Tinggal turunin aja sehingga didapatkan nilai X sama dengan 50. Nah, ketika X sama dengan 50, itu nilai Y-nya sama dengan 120. Lanjut, yang B. Hitunglah elastisitas produksi PR dan PM pada saat X sama dengan 10, 20, 30, 40, dan 50. Di sini saya bikin table agar lebih mudah. Nah, kita bongkar dulu untuk rumusnya. Rumus PR kita tahu produk rata-rata yaitu Y per X. Rumus PM, D per dx. Rumus elastisitas produksi itu PM per PR. Atau bisa juga pakai rumus turunannya, yaitu DY per dx kali X per Y. Nah, ini teman-teman bisa nyoba sama nggak nanti hasilnya gitu. Nah, di sini dengan rumus yang udah ada ini, kita substitusi lah. Sehingga didapatkan untuk masing-masingnya seperti ini. Seperti di table. Oke. Lanjut yang C. Berapa X yang dapat memaksimumkan keuntungan ketika PXPY-nya 1, PX1 PY 2, PX1 PY-nya 4. Nah, di sini saya bikin table lagi agar lebih mempermudah untuk pengerjaannya. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya rumus dasar ketika profit maksimum yaitu P aksen sama dengan 0. Di mana di sini PM sama dengan PX per PY. Oke. Di sini didapatkan rumus X mencari X sama dengan 2 dikurang PX per PY dibagi 0,04. Nah, di sini disubstitusikan didapatkan nilai X-nya 25, 37,5, dan 43,75. Nah, kalau kita cari nilai Y-nya sama kayak yang di tabel ini ya. Oke. Lanjut nomor 3. Fungsi produksi Y sama dengan 37 tambah 0,8X dikurang 0,001X kuadrat. Tentukan penggunaan input optimum ketika rasio PX per PY adalah A 0,2, B 0,4, C 0,6, dan D 0,8. Nah, di sini penggunaan input optimum, catatan ya. Penggunaan input optimum itu saat salah satunya itu kita dapat mencari dengan maksimum keuntungan. Maksimum keuntungan itu P aksen sama dengan 0. Sama kayak yang di atas ya, PM sama dengan PX per PY. Nah, di sini kita rumuskan di mana X sama dengan 0,8 dikurang PX per PY dibagi 0,002. Nah, PX per PY-nya ini kan rasionya. Udah diketahui kan, yang 0,2 sampai 0,8. Nah, tinggal disubstitusikan. Didapatkan X-nya sama dengan 300, 200, 100, dan 0. Dan Y-nya juga bisa dicari di situ. Nah, terakhir, nomor 4. Apabila diketahui fungsi produksi jagung dengan input variabel nitrogen adalah sebagai berikut. Y sama dengan 0,4X dan ditambah 0,09X kuadrat dikurang 0,003X pangkat 3. X untuk nitrogennya, Y-nya untuk jagung. Nah, di sini jika harga jagung atau PY sama dengan $4 dan nitro per basel dan harga nitrogen $0,2 per ponnya,
Nah, berapa tingkat penggunaan nitrogen yang memaksimumkan keuntungan? Di sini kata kuncinya adalah maksimumkan keuntungan. Pi aksen sama dengan 0. Nah, di sini kan turunannya ada pangkat tiganya ya, pangkat tertingginya ya. Nah, di sini kita pakai dua kondisi, kondisi FOC dan kondisi SOC. FOC itu syarat keharusan, artinya wajib, yaitu pi aksen sama dengan 0. Nah, di sini kan kita turunin rumusnya, ntar jadinya PM sama dengan PX per PY ya. Nah, PM-nya ini itu 0,4 tambah ini 0,18x dikurang 0,009x kuadrat. Ini dari turunan Y-nya. Nah, udah dapatkan ini, kita operasikan secara matematik, didapatkan persamaan jadinya itu 0,009x kuadrat tambah 0,18x tambah 0,35. Nah, di sini kan x-nya ada 2 ya, karena fungsi kuadrat kan. Jadi nilai x-nya ada 2 nih. Jadi kita pakai rumus ABC ya. Nah, setelah pakai rumus ABC didapatkan x-nya itu min 0,18 plus minus 0,21 dibagi min 0,018. Nah, ada 2 kan kemungkinannya. Ada plus sama ada ditambah, ada dikurang. Nah, ini kan ada 2 nih. Setelah didapatkan ternyata x1 sama x2-nya tuh min 1,67 sama 21,67. Nah, untuk mengecek mana sih sebenarnya yang kita pakai gitu. Itu pakai SOC, syarat kecukupan, second order condition ya. Dimana P double aksennya sama dengan 0. Itu syarat pertamanya. Yang keduanya itu P double aksen atau D kuadrat P per DX kuadrat itu kurang dari 0. Itu untuk kondisi maksimum. Kalau kondisi minimum kebalikannya. Nah, di sini didapatkan bahwasanya X itu harus lebih besar dari 10. Jadi jawabannya adalah X-nya 21,67 dan untuk Y-nya ketika kita cari 20,4. Oke, sekian. Terima kasih.